Hai, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Eca. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas 5 kesalahan saat kita pakai bergo, terutama untuk kita yang punya wajahnya bulat, supaya nanti kalau misalnya kita pas pakai bergo nih, mukanya nggak terlihat lebih bulat atau terlihat lebar gitu ya. Nah, kira-kira kesalahannya tuh apa aja sih? Langsung kita tonton videonya ya, jangan di skip. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, halo, salam kenal, aku Eca. Buat teman-teman jangan lupa di like ya videonya, di subscribe juga, dan juga di share. Oke, daripada lama-lama, sekarang kita langsung aja ke tips yang nomor 1 ya. Untuk kesalahan yang pertama, biasanya itu teman-teman kalau pakai bergo suka skip pakai ciput. Ya nggak? Siapa di sini yang suka skip juga pakai ciput? Soalnya aku juga awal-awal kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita cuma ngambil paket doang ke depan rumah, itu sih nggak apa-apa nggak pakai ciput. Tapi kalau misalnya harus yang keluar ke warung atau enggak ke minimarket gitu ya, kalau menurut aku sih wajib banget pakai ciput. Kenapa? Karena biasanya bahan-bahan bergo itu kan bahan-bahannya tuh kayak dari baby doll, dari crepe, dari jersey, ya nggak sih? Nah, itu tuh bahan-bahannya tuh termasuk licin sih kalau kata aku. Jadi kenapa harus banget pakai ciput? Kalau nggak pakai ciput, biasanya tuh melorot-melorot gini loh guys. Melorot kan, biasanya kan melorot-melorot kayak gini, terus kita kebelakangin aja diginiin. Wah, langsung deh kelihatan muka kita yang bulat, bekar gitu. Pasti akan langsung kelihatan tuh. Kalau langsung, so kan kalau misalnya kayak melorot jadi kayak gini gitu ya, nyengsong mana-mana, kan otomatis kita kayak gini kan, terus makin ke belakang dan gak kekontrol, semuanya tuh langsung kelihatan lebar banget ya, si rahangnya tuh jadi kebuka, jidatnya langsung kelihatan semuanya. Jadi kenapa pakai ciput? Supaya si kerudungnya tuh tetap stay di kepala, jadi nggak mengsong gitu ya, nggak kesana nggak kesini, jadi tetap stay, tetap ngebentuk wajah kita tuh dengan baik gitu, jadi sesuai sama apa yang kita mau. Nah, ciputnya ciput apa nih kak? Kok kayaknya ribet banget ya harus pakai ciput saat pakai bergo gitu. Soalnya kan kita kan pengennya ringkas ya pakai bergo. Oke, biasanya aku pakai ciputnya ciput bandana. Nah, ciput bandananya biasanya aku pakai yang dari rajut kayak gini, dari ini tuh ya. Jadi dia tuh kayak melar gitu, dan kamu juga harus pakai ciput rajutnya tuh jadi nggak yang terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga. Tuh ini tuh size-nya tuh pas banget sih kalau menurut aku ya, yang aku ini tuh, dan ini tuh melar gini jadi nggak bikin pusing, nggak bikin sakit tuh. Jadi ini juga ringkas, tinggal pakai set dia dibandanain, langsung kita pakai kerudung bergonya gitu, dan dijamin akan stay kayak gini meskipun kamu lari-lari gitu ya ke warungnya, jadi tetap aman. Tips yang kedua, kamu ngikatnya tuh terlalu kencang. Nah, contoh ya, nih aku buka ikatan kerudungnya. Tuh, ini kan kayak gini ya si kerudungnya. Nih kalau kita pakai ini biasanya kayak gini aja. Terus aku ikat nih. Set, kencang banget kan? Aku ikat ya, kencang nih. Tuh. Kalian lihat kan perbedaan muka aku ya saat yang tadi dan sekarang. Tuh, yang ini bulat banget. Padahal nggak diapa-apain kan bagian kepalanya, cuman ikatannya aja yang kenceng. Karena jadi si ininya tuh ikut mundur guys, si sebelah sini tuh langsung ikut mundur ke belakang gitu. Jadi wajah kita tuh bener-bener langsung kelihatan bulat banget. Sekarang aku buka. Oke, tuh. Ini kan udah bener-bener tegak ya, si kerudungnya tuh udah bagus-bagus tuh tegak. Tapi kalau kita benar ngikatnya, nggak usah terlalu kencang. Jadi tuh, yang penting si talinya tuh ke belakang aja, biar ngebentuk ini nih, biar ngebentuk si segitiga di bagian pinggir. Tuh cukup segini. Tuh, lihat, beda kan ya kalau kamu terlalu kencang dan biasa-biasa aja gitu. Ini tuh terlihat lebih panjang gitu wajah kitanya, nggak langsung begini. Jauh banget ya. Jadi perhatiin cara ngikat kerudungnya. Kesalahan yang ketiga, biasanya teman-teman kalau misalkan pakai bergo nih, terlalu bawah si bagian kepalanya nih, terlalu kesini nih, terlalu ke bawah begini, terlalu turun. Terus teman-teman ikat. Ini aku ikatnya nggak terlalu kencang ya. Tuh, ini tuh bener-bener masih longgar tuh. Beda sama yang tadi ikat kencang. Tuh,
kelihatan ya, kalau teman-teman pakainya ini terlalu bawah, bagian dahinya terlalu bawah begini. Kenapa kita bisa terlihat lebih bulat? Yang pertama, karena dahinya itu kelihatannya sedikit. Ya, jadi kelihatannya tuh muka kita tuh pendek. Karena dahinya yang kelihatan cuma sedikit dan pipinya malah yang besar gitu ya. Jadi yang kelihatan tuh bukannya dahi tapi pipi gitu. Tuh, kalau pakainya terlalu bawah, jadi otomatis si ini kan makin ke bawah tuh, makin longgar. Tuh, jadi ke bawah gini, lihat, buset, bulat banget ya. Tapi sekarang kita kembalikan lagi ke normalnya. Agak ditarik ke atas, tuh. Kelihatan ya perbedaannya jauh banget, jadi nggak boleh terlalu bawah ya. Yang keempat, tadi kan dahinya nih, sekarang bagian bawah sininya nih, bagian kerudung bawahnya terlalu depan. Tuh, kayak gini. Biasa kan pakainya kan di sini ya guys. Terus kamu pakainya di sini nih. Tadinya sih pengen kelihatan lebih tirus, ya kan? Tapi no, ini tuh bukan terlihat lebih tirus, tapi justru jadi bikin bentuk muka kamu tuh kayak ketupat. Tuh, kelihatan ya? Jadi gini, terus gini. Tuh ya, jadi kayak apa ya? Nggak terlihat tirus, tapi jadi justru kayak aneh aja gitu kelihatannya. Tuh, kelihatan ya? Jadi kayak ketupat gini tuh. Ya, coba kita mundurin sedikit. Tuh, lebih nyaman gitu dilihatnya. Jadi ini juga jangan terlalu depan ya. Tips yang terakhir ada di bagian tali. Sekarang aku buka dulu si talinya kayak begini. Jadi talinya tuh nggak boleh di bagian atas begini. Maksudnya nggak boleh terlalu atas kayak begini. Atau jangan terlalu bawah. Ya, kalau terlalu bawah dulu ya. Kalau terlalu bawah, tuh. Jadi narik si bagian kepalanya tuh ke bawah. Tadi kan nggak boleh terlalu depan kan ininya, supaya jidatnya nggak terlalu pendek gitu kelihatannya. Kalau kita talinya tarik ke bawah, otomatis bikin si bagian kepalanya tuh, tadi kan di sini ya ikatannya, di sini aja tuh masih kelihatan bulat, apalagi disimpan di bawah. Nih, aku contohin ya. Aku tali di bagian bawah banget. Tuh, di bagian bawah kayak gini. Tuh. Lihat deh guys, perbedaannya sama yang tadi yang lurus sama yang ke bawah ini. Bagian sininya tuh lihat tuh, jadi besar banget ya. Jidatnya tuh kayak kecil banget. Terus ininya, kepalanya tuh terlihat gede gitu. Dan pipinya terbuka. Jadi ini kelihatan bulat banget ya. Jadi jangan terlalu bawah tuh, jangan terlalu bawah. Sekarang aku pindahin lagi biar teman-teman ngeliat. Di tengah begini ya, kalau di tengah begini. Nah, terus nggak boleh juga terlalu atas. Nih, kalau terlalu atas, aku liatin. Tapi kalau di atas ini, dia ngaruhnya tuh ke sini nih, ke bagian sini. Tuh, jadi mulai lebar gitu. Ya, jadi tuh. Tapi dengan lebar begini, jadi kayak kesannya tuh pipi kita tuh lebar juga gitu, ngerti nggak sih guys? Tuh, ya, kelihatan kan ya? Jadi kalau misalnya di bagian atas juga, jadi terlalu banyak ruang di sebelah sini. Terus pipi kitanya tuh, jadi kayak fokus ke pipi gitu. Tuh, ya. Dan ini juga kan dari ke atas gitu, jadi otomatis kayak narik ini buat kebuka gitu loh. Tuh ya, jadi kelihatan ya. Sekarang aku buka dan aku simpen ininya ke bagian tengah. Terlihat lebih nyaman, terlihat lebih enak juga. Tuh, ini di bagian tengah normal. Gini. So, sekarang aku akan rangkum ya guys. Jadi yang pertama, teman-teman harus pakai ciput ya kalau untuk pergi jauh gitu, kayak ke minimarket, ke warung dan lain-lain. Nah, itu wajib banget pakai ciput. Ciputnya bandana aja supaya nggak ribet, karena tujuannya supaya bikin kerudungnya stay. Yang kedua, teman-teman nggak boleh terlalu bawah juga ini ya, bis pendek kayak gini. Terus jangan terlalu depan juga untuk di bagian bawah kerudungnya. Jangan terlalu kenceng ikatnya, dan juga talinya jangan terlalu atas atau terlalu bawah. Jadi cukup sejajarin aja sama tali bawaan bergonya, dan diikatnya nggak usah terlalu kencang.
Oke, semoga bisa membantu nih buat teman-teman yang belum pede pakai Bergo, karena banyak banget nih teman-teman yang belum pede pakai Bergo. Semoga bisa membantu teman-teman, dan juga jangan lupa nih di-share ke yang lain juga supaya yang lainnya juga tahu informasi ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kapan aku upload video. Thank you ya yang udah nonton sampai habis. See you on the next video. Bye bye.